Shalom, saudaraku sekalian. Saat ini saya ingin memberikan renungan berjudul Saat Menghadapi Badai. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 8-9. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah, baik masalah berat atau ringan. Saat menghadapi masalah itulah seseorang bisa mengukur kualitas dirinya, apakah dia siap menghadapi masalah itu atau tidak. Dia juga bisa menilai dirinya, apakah berhasil atau gagal. Jika berhasil, dia akan merasa bangga. Bukan hanya dirinya yang merasa bangga, tapi kerabatnya pun merasa kagum. Sebaliknya, jika gagal, dia akan merasa malu dan hidupnya menjadi semakin menderita. Siswa yang berhasil menyelesaikan ujian sekolah akan lulus ujian. Dia dan keluarganya pasti merasa bangga. Teman-teman pun menyampaikan ucapan selamat. Namun apa yang terjadi jika dia gagal? Rasa percaya diri akan hilang, terhimpit oleh rasa malu. Keluarga bersedih dan orang memandang iba. Sungguh menyakitkan. Kegagalan amat menyakitkan. Karena itu sebagai orang yang hidup dalam lindungan Tuhan, berusahalah saat merencanakan sesuatu, berhati-hatilah dalam bertindak, dan tekunlah dalam usaha. Masalah sering terjadi karena seseorang memandang enteng perencanaan. Mereka berpikir, mengapa susah-susah membuat perencanaan? Segera saja mulai bertindak. Kegagalan terjadi karena tindakan ceroboh, akibat rasa percaya diri yang berlebihan. Berpikirlah bijak, penuh hikmat, sesuai ajaran firman Allah. Bekerjalah profesional, gunakan tenaga, pikiran, dan waktu dengan serius, disertai doa pada Tuhan, agar dapat mengatasi masalah apapun, sehingga tidak mengalami kegagalan. Namun sehebat apapun manusia bertindak, kegagalan mungkin saja terjadi. Itulah salah satu kelemahan manusia, sebab tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, kecuali Yesus. Jika kegagalan terjadi dalam kehidupanmu, janganlah terpuruk dan terus menangisi kegagalan itu. Bangkitlah dan berusaha kembali. Penemu bola listrik, Thomas Alva Edison, gagal sebanyak 9.955 kali. Tetapi dia belajar terus dari kegagalan itu, sehingga akhirnya dia berhasil. Dunia pun kini turut menikmati lampu listrik. Tetapi persoalan bukan hanya terjadi saat kita menghadapi masalah dunia ini saja. Ternyata banyak kejadian para pengikut Yesus pun menghadapi persoalan. Dianiaya, dipenjara, bahkan dibunuh. Namun renungkan ayat pokok tadi. Bagaimana Paulus sanggup mengatakan, mereka ditindas tapi tidak terjepit. Mereka habis akal tapi tidak putus asa. Mereka dianiaya namun tetap disertai Tuhan. Diempaskan tapi tidak binasa. Bahkan dia percaya penuh bahwa ketika dia dibunuh, mereka akan menerima mahkota kehidupan kekal di sorga. Itulah sikap orang percaya yang beriman teguh pada Tuhan ketika menghadapi masalah karena imannya itu. Mereka tidak akan menjadi terpuruk, namun justru makin kuat dan tidak tergoyahkan. Bahkan mereka sanggup bersukacita saat merasa telah menderita bersama-sama Kristus. Kita menyaksikan bagaimana dunia selalu berusaha menindas umat Tuhan yang percaya pada Kristus. Namun karena kuasa Roh Kudus, semakin ditindas, umat Tuhan semakin berkembang. Tidak ada yang bisa menghambat Injil ke kerajaan Allah. Karena itu marilah kita, jika menghadapi masalah, jangan pernah menyerah. Tetaplah berharap pada Tuhan, disertai doa kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih itu akan menolong kita saat mengatasi berbagai masalah itu, asalkan kita tetap percaya padanya. Demikianlah renungan ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin.